Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kita bertemu lagi di ibadah kita sore hari ini di Jumat Ceria. Adik-adik di rumah bagaimana keadaannya? Apakah semua sehat-sehat? Bagaimana sepanjang 1 minggu ini di dalam sekolah? Apakah semua berjalan dengan baik? Nah adik-adik, sore hari ini kita akan bersyukur lagi kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, siapkan hati adik-adik masing-masing. Untuk itu mari kita mulai ibadah kita ini di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih-Mu kami ada sore hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami supaya kami bisa mengikuti dengan baik. Sehingga setelah kami beribadah di Jumat Ceria ini, kami boleh semakin diberkati Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan lagi. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Nyanyian baru. Kita akan bersuka cita. Kita akan memuji dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji namanya dan bersuka. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji namanya dan bersuka. Sekarang adik-adik kita siapkan hati kita untuk diberkati melalui firman Tuhan. Untuk itu adik-adik dengan sikap penyembahan kepada Tuhan, dengan sikap berdoa kita boleh bersama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita, yang mengangkat kita, yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Ya, shalom adik-adik. Puji Tuhan, Om percaya kalian semua baik-baik saja ya. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Namun kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami ada kesempatan lagi untuk dengar cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti dengan baik dan mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu ini kita akan belajar tema yang baru. Di bulan ini, kita akan belajar tentang dari yang biasa menjadi luar biasa. Ya, dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar dari banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan di minggu ini kita mau belajar tentang Bapak Musa. Pernah dengar Bapak Musa? Iya, kita akan belajar kehidupannya, siapa dia sebelum dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, Om percaya kalian semua pengen menjadi orang yang hebat, betul? Ya, ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi polisi, dokter, atau yang lain yang hebat-hebat. Tetapi terkadang kita merasa, aduh nggak mungkin, saya orangnya begini, saya orang lemah, saya orang tidak mampu. Tidak apa-apa, di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Nah, hari ini kita mau dengar tentang Musa. Siapa sih Musa itu adik-adik? Luar biasa. Dia seorang yang hebat dipakai Tuhan. Namun pada masa kecilnya, dia mengalami masa-masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia lahir di tengah-tengah bangsa Israel, sedang mengalami penderitaan. Ya, anak-anak yang lahir pada masa itu, yang laki-laki itu semua dibunuh, ya tidak boleh hidup di Mesir. Oleh karena Firaun pada saat itu ketakutan dengan bangsa Israel. Ya, jadi sangat mencekam dan sangat menakutkan sekali bagi keluarga-keluarga Israel kalau seandainya ada anak laki-laki yang lahir di tengah-tengah keluarga mereka. Bisa bayangkan adik-adik, Musa ada di masa itu. Lalu orang tuanya yang sangat ketakutan pada waktu itu harus menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ya, namun setelah 3 bulan mereka juga nggak bisa menyembunyikan Musa karena nanti toh pasti akan ketahuan. Dan mereka tidak tega melihat kalau Musa itu harus dibunuh. Sehingga orang tuanya, papa dan mamanya akhirnya menyembunyikan dia. Lalu membawa dia ke sungai Nil dan memasukkan dia kepada satu tempat dan dihanyutkan ke sungai itu. Ya, dengan berharap ada orang yang menemukan Musa. Yang puji Tuhan yang luar biasa, putri Firaun yang masa itu sedang berusaha untuk membinasakan orang-orang Israel. Putri Firaun sendiri yang menemukan Musa. Sehingga Musa diselamatkan dan singkat cerita Musa dibawa ke istana. Tetapi adik-adik, ada hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari Firaun pada masa kecilnya. Pada waktu Musa berada di istana Firaun bersama dengan putri Firaun, Musa itu belajar dengan pendidikan yang terbaik di istana Firaun. Dia belajar menulis, belajar membaca, belajar ilmu-ilmu yang luar biasa. Sehingga ini membuat Musa ini menjadi anak yang hebat pada masa itu. Bayangkan keluarganya pada waktu itu adalah keluarga yang sangat sederhana, yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, akhirnya Musa bisa belajar yang luar biasa. Nah akhirnya adik-adik, karena dia punya kesempatan belajar ilmu yang luar biasa di istana Firaun, setelah dewasa ini membuat dia juga menjadi orang yang hebat. Ya, setelah dia dewasa, dia berpengaruh luar biasa.
bagaimana dia akan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya, tetapi apa yang kita bisa lihat dari seorang Musa yang biasa-biasa saja pada waktu kecil, namun setelah besar dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, adik-adik, meskipun dia tinggal di istana Firaun, tetapi dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia mengingat didikan dari orang tua kandungnya supaya tidak boleh lupa dengan Tuhan. Maka ini yang dia ingat. Sekalipun hidup di istana Firaun itu enak luar biasa, makanannya enak-enak, tidurnya nyaman sekali, rumahnya bagus sekali, dan satu hal yang membedakan, kalau di istana Firaun semua mereka menyembah kepada Baal, bukan kepada Tuhan Israel. Tetapi Musa tidak mau melakukan semuanya itu. Dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan yang benar. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga dia menjadi orang yang berhikmat. Nah, akibat hubungannya yang dekat dengan Tuhan, dia tidak mau lupa dengan Tuhan. Dia juga punya satu keputusan untuk tidak mau tetap tinggal di istana Firaun. Maka dia mengambil keputusan untuk meninggalkan itu dan berusaha untuk membantu saudara-saudaranya sebangsa, yaitu bangsa Israel. Dia berusaha untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, jadi ini yang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang kedua, adik-adik kita belajar dari Musa, apa yang hebat dari Musa? Yang kedua adalah karena kepintarannya pada waktu itu, dia mampu menulis, ya, menulis dengan luar biasa. Siapa yang tahu kitab Perjanjian Lama yang pertama? Ya, ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua itu ditulis oleh Bapak Musa. Jadi selama dia belajar di istana Firaun, itu menolong dia ternyata untuk punya pikiran yang bagus dan luar biasa. Dan itu dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan naskah-naskah itu. Hebat nggak adik-adik? Dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Sekarang kita bisa membaca kitab Perjanjian Lama, yang 5 kitab itu adalah tulisan dari seorang Bapak Musa. Yang berikutnya adik-adik, apa yang hebat dari seorang Bapak Musa? Dia dipilih Tuhan, ya, ketika dia lari dari Mesir, meninggalkan Mesir oleh karena dia membunuh orang Mesir, dia meninggalkan Mesir, Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Wow, dia dipilih Tuhan untuk berbicara kepada Firaun, meminta kepada Firaun membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Wow, kalau bukan karena pertolongan Tuhan itu tidak mungkin adik-adik. Tetapi keberanian itu, ya, kemampuan itu dia miliki. Ya, dia punya sehingga dia berani membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan hanya itu saja, pada waktu proses bangsa Israel keluar dari Mesir, dia juga dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat melalui tulah-tulah, ya, hukuman-hukuman yang dibuat Tuhan kepada bangsa Mesir. Hebat nggak adik-adik? Luar biasa. Seorang yang biasa-biasa saja dipakai Tuhan menjadi luar biasa oleh karena anugerah Tuhan. Yang terakhir adik-adik, dia, Bapak Musa ini juga selain memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, juga dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di kemah suci. Wow, hebat ya adik-adik. Dia menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, aduh aku orang lemah, aku orang tidak pintar, aku orang yang tidak punya, orang tuaku biasa-biasa saja, nilaiku jelek, ya, belajarku nggak baik. Tetapi ketika adik-adik datang kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan yang akan tolong adik-adik menjadi orang yang hebat. Maka kalau kita punya cita-cita yang hebat dan luar biasa, taatilah Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita.
Tuhan pasti akan mengangkat adik-adik menjadi anak-anak hebat di masa yang akan datang. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Om ada sampai hari ini juga karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan bisa berbuat untuk Bapak Musa, berarti Tuhan juga bisa berbuat untuk adik-adik semua. Ada firman Tuhan bisa memberkati kita dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, adik-adik, satu permintaan Tuhan untuk kita adalah taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan janjikan kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan naik dan bukan turun. Kita akan menjadi orang luar biasa, bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Biarlah kiranya cerita hari ini melalui Bapak Musa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi berkat, boleh menolong kita, boleh memotivasi dan mendorong kita untuk berjuang, ya, untuk tetap berharap kepada Tuhan yang akan memampukan kita menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Amin adik-adik? Iya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar dari Bapak Musa, seorang yang biasa saja pada waktu masa kecilnya, lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana, di tengah-tengah penindasan, tetapi pada akhirnya dia menjadi pribadi yang hebat, orang yang luar biasa dipakai Tuhan, menjadi pemimpin di masa hidupnya untuk bangsa Israel. Kami percaya bahwa semua kami juga bisa menjadi orang hebat dan luar biasa di tangan Tuhan. Maka tolong Bapak berkati adik-adikku sekalian dimanapun berada, supaya mereka punya pengharapan dalam Tuhan, supaya mereka berjuang di dalam Tuhan. Tetap memandang bahwa Tuhan pasti mampu untuk menolong mereka sampai mereka menggapai cita-cita dan harapan mereka. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun
Nah, bagaimana adik-adik firman Tuhan yang sudah kita dengarkan? Pasti sangat memberkati adik-adik, bukan? Nah, adik-adik kita akan pulang, kita akan selesai ibadah sore hari ini. Tetapi adik-adik jangan lupa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita ingat, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya hidup kita diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah memuji Tuhan, sudah diberkati melalui pendengaran firman Tuhan, dan sore hari ini kami akan berpisah. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati dan menolong kami dalam kehidupan kami selanjutnya, menolong kami dalam pendidikan kami, menolong kami dalam semua aktivitas kami, menolong keluarga kami, orang tua kami, adik kakak kami semua ada dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari Jumat depan kami berdoa untuk semua teman-teman kami supaya kami boleh lagi bersama-sama mengikuti Jumat Ceria. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita akan berpisah, tetapi jangan lupa minggu depan jam 4 sore kita masih bersama lagi di Jumat Ceria. Nah, adik-adik yang punya pergumulan doa dan rindu untuk didoakan, adik-adik boleh menghubungi nomor handphone yang ada di layar ini ya adik-adik ya. Tante dan Om siap untuk mendoakan pergumulan adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.